Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Fatmawati dengan NIM 8600009844. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai sifat-sifat cahaya. Tujuan dari praktikum ini yaitu satu, untuk mengetahui sifat-sifat cahaya. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung, cermin datar, dan cermin cembung. Kemudian tujuan yang ketiga untuk menunjukkan fokus yang terdapat pada cermin, yaitu ada cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu cermin datar, yaitu saya menggunakan cermin biasa. Kemudian cermin cekung saya menggunakan kacamata minus. Kemudian cermin cembung saya menggunakan kaca spion. Kemudian ada senter, kemudian sisir, kemudian busur derajat, kemudian penggaris, kertas, dan lilin. Untuk percobaan pertama yaitu saya akan melakukan praktikum mengenai cermin datar, yaitu pemantulan pada cermin datar, yaitu susun lampu senter, celah cahaya atau sisir di depan cermin datar yang sudah disiapkan. Langkah kerja yang kedua yaitu menyalakan lampu senter, dan mengamati jalan berkas cahaya yang sudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat bahwa sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul atau I dan sudut datang membentuk sudut yang sama besar terhadap garis normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut pantul atau sudut I sama dengan sudut datang atau sudut R. Ini dibuktikan dengan busur, yaitu sudut pantul sama dengan sudut datang. Ya. Percobaan selanjutnya yaitu membuktikan hukum Snellius. Dapat dilihat bahwa ketika sudut datang besarnya 60, maka sudut pantul juga besarnya 60 derajat Celcius dengan menggunakan busur derajat. Letakkan lilin di depan cermin datar. Kemudian saya akan mengamati hasil dari bayangan yang dihasilkan cermin datar yang menggunakan lilin. Selama lilin digeser di depan cermin datar, kemudian saya mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saya meletakkan cermin datar. Bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan sama besar. Ini ya, maya, tegak, dan sama besar. Saat saya geser bayangan di depan, maka bayangannya akan menggeser ke depan. Ketika lilin saya jauhkan, maka
maka bayangannya juga akan. Lalu ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak bayangan cermin, yaitu menghasilkan jarak 10 cm. Jadi dapat saya simpulkan bahwa bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar yang dengan menggunakan lilin adalah maya, tegak, sama besar. Pemantulan pada cermin cekung. Saya menggunakan lensa kacamata untuk menghasilkan cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung di depan lilin, maka yang dilihat adalah cahayanya terkumpul dan terfokus pada satu titik. Jadi ini ya, cahayanya fokus pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Didekatkan maka akan menghasilkan bayangan maya, tegak, diperbesar. Kemudian saat cermin cekung dijauhkan, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata ya, ini nyata ya. Kemudian terbalik dan diperkecil. Maksudnya diperkecil karena semakin jauh nyata, terbalik, dan diperkecil. Saat cermin cekung ada di tengah-tengah bayangan, maka bayangan akan menghasilkan nyata, terbalik, dan diperbesar. Sekian percobaan dari saya mengenai sifat-sifat cahaya. Kurang lebih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Fatmawati dengan NIM 8600009845. Di sini saya akan melengkapi tugas praktikum IPA mengenai sifat-sifat cahaya pada percobaan pemantulan pada cermin cembung dan cermin cekung. Yang saya butuhkan yaitu cermin cembung, cermin cekung, kemudian kertas putih sebagai layarnya, dan sebuah lilin untuk penerangannya. Berikut percobaannya. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, maka cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Ketika saya jauhkan cermin cembung, cahaya meluas dan melebar. Jadi bayangan dari ketika saya dekatkan itu akan menyebar, kemudian ketika saya menjauhkan maka akan meluas. Kemudian jadi dapat saya simpulkan bahwa bayangan yang terbentuk dari cermin cembung yaitu maya,
tegak, dan diperkecil. Bayangan dari sifat cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Pemantulan pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung di depan lilin, maka dapat dilihat cahayanya akan terkumpul dan terfokus pada satu titik ini. Ya, terfokus dan terkumpul pada satu titik. Kemudian hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin cekung didekatkan, bayangan yang terjadi adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian saat cermin cekung di tengah-tengah, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Di tengah-tengah, maya, nyata, terbalik, dan diperbesar. Jadi kalau dekat itu menghasilkan nyata, terbalik, diperkecil. Kemudian di tengah-tengah nyata, terbalik, dan diperbesar. Sekian dan terima kasih.